Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, baik ya. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Mari berdoa. Berdoa selesai. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Namun topiknya Bapak batasi hanya pada pengertian pencemaran lingkungan dan juga pencemaran air. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di atas ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Namun kita hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatan kita sendiri. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan adalah pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Apa itu pengertian pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Faktor-faktor apa penyebab pencemaran air? Ada 3 faktor utama penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Limbah industri ini berupa logam berat yang sering dialirkan langsung ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah air raksa, timbal, kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa, akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang meninggal akibat penyakit ini. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga itu sendiri, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai aluminium, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah anorganik antara lain besi,
aluminium, plastik, kaca, dan kaleng kaca. Yang ketiga, limbah pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat pembasmi hama seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian juga menggunakan pupuk, misalnya urea. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutup seluruh permukaan air akibat proses fotosintesis terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun, sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Apa dampak pencemaran air? Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dan yang ketiga, pengolahan ekskreta. Ekskreta ini dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Terima kasih, itu pertemuan kita kali ini yang membahas tentang pengertian pencemaran lingkungan dan juga pencemaran air. Sedangkan untuk pencemaran udara dan pencemaran tanah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.